Halo Bapak Ibu Guru Pejuang NIP P3K dimanapun berada, berjumpa kembali ya di channel YouTube Odi Biru, yang dimana channel ini membahas tentang seputar dunia pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kami khusus membahas tentang cara pengisian riwayat hidup bagi Bapak Ibu yang lulus P3K di tahun 2021 ini, baik itu di tahap 1, 2 maupun nanti di tahap 3. Nah, kebetulan sekali ya Bapak Ibu, untuk yang lulus di tahap 1 ini sudah bisa mengisi riwayat hidup di akun SSCN masing-masing. Nah, per tanggal ini ya, tanggal 24 Desember 2021 ini sudah bisa diisi, dan batas akhirnya itu adalah 10 Januari. Nah, itu menurut surat edaran yang kami terima. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa ya Bapak Ibu untuk like, komen, dan subscribe, dan tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel kami. Baik Bapak Ibu, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah login ke akun SSCASN masing-masing. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan kembali ya cara untuk loginnya. Saya sudah tahu, Bapak Ibu pasti sudah bisa. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk. Nah, di sini saya sendiri menggunakan akun punya teman saya ya Bapak Ibu. Kebetulan di tahap pertama saya juga membantu beliau ini di dalam pembuatan akun, dan kebetulan sekali juga beliau ini lulus di tahap pertama dengan afirmasi umur di atas 35 tahun. Dan saya kurang beruntung ya Bapak Ibu, saya satu sekolah dengan beliau ini. Saya kurang beruntung di tahap pertama, dan keberuntungan saya itu ada di tahap kedua. Alhamdulillah sekali saya bisa lulus di tahap kedua. Nah, setelah ini terbuka, Bapak Ibu langsung saja scroll ke bawah. Nah, di sini akan ada pengisian daftar riwayat hidup. Nah, jadi saya sarankan Bapak Ibu sebelum mengisi daftar riwayat hidup ini, alangkah baiknya Bapak Ibu itu download dulu ya buku pengisian DRH-nya ini, supaya nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan berkas-berkas apa saja dan bagaimana cara pengisian dari daftar riwayat hidup ini, supaya nanti kita tidak salah ya di dalam pengisian. Nah, sebelum kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada pilihan ya. Ada pilihan iya dan ada pilihan tidak, saya ingin mengundurkan diri. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengundurkan diri, bisa pilih saya ingin mengundurkan diri. Jadi tidak mungkin rasanya Bapak Ibu sudah lulus berjuang sepenuh tenaga mau mengundurkan diri. Jadi kita pilih iya saja ya Bapak Ibu. Setelah itu kita baru mengisi daftar riwayat hidup. Sebelum kita mengisi, ada langkah baiknya kita baca dulu ya buku petunjuknya supaya nanti kita tidak salah di dalam pengisian. Nah, kebetulan di sini juga saya sudah mendownloadnya. Nah, yang pertama itu langkahnya adalah pengisian data perorangan. Nah, di sini ada data yang kita harus isi ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itulah data perorangan, ada biodata di sini. Setelah itu ada pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi, dan dokumen. Nah, ini nanti yang wajib kita isi. Nah, setelah itu kolom yang ditandai bintang merah adalah wajib diisi. Isikan biodata, alamat, dan keterangan lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu ada tanda bintang merah ini, artinya Bapak Ibu harus wajib untuk mengisi. Jadi kalau tidak ada bintang merahnya ini, Bapak Ibu bisa mengisi dan juga bisa tidak diisi. Nah, kayak ini ya Bapak Ibu, agama ada bintang merahnya. Bapak Ibu ini wajib mengisi, ada pilihannya ya di sini, sesuaikan agamanya. Di email ini tidak ada bintang merahnya, jadi Bapak Ibu bisa mengisi dan bisa tidak. Jadi kalau punya ada baiknya ya Bapak Ibu untuk mengisinya. Nah, kita lanjut baca dari buku petunjuknya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Jadi Bapak Ibu itu harus diwajibkan hati-hati di dalam mengisi daftar riwayat hidup ini, karena nanti setelah dikirim kita tidak bisa merubahnya kembali. Isilah bagian formulir yang wajib diisi pada bagian. Silahkan lengkapi data Anda ditandai dengan tanda bintang merah. Jadi seperti yang tadi ya, kalau ada bintang merah itu Bapak Ibu harus wajib mengisinya.
Anda diwajibkan mengisi gelar depan, gelar belakang. Bila Anda tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silahkan isi tanda strip saja. Nah, gelar hanya berupa singkatan, contoh Doktor, DR, Eskom, AMD, tidak perlu dipanjangkan. Misalnya gelar Bapak Ibu itu SPD, ya tulis saja SPD, tidak perlu dipanjangkan. Misalnya sarjana pendidikan, itu tidak perlu, tinggal disingkat saja. Nah, selanjutnya alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan Anda tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya. Nah, jika tidak terdaftar ya kecamatan atau kelurahan Bapak Ibu itu nanti bisa memilih pilih lainnya. Lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut di kolom di bawahnya. Nah, jika sudah, isilah capta berikut di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Jadi Bapak Ibu tidak boleh menekan tombol resume. Kalau Bapak Ibu memilih tombol resume, jadi nanti data Bapak Ibu itu tidak akan tersimpan. Nah, gambarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu itu wajib mengisi nomor induk kependudukan, nama KTP, artinya nama sesuai dengan KTP. Setelah itu gelar depan ijazah kalau ada, kalau tidak isi strip saja. Setelah itu gelar belakang ijazah sesuaikan saja. Misalnya SPD, kita tulis SPD, jadi tidak boleh dipanjangkan ya. Misalnya sarjana pendidikan, itu tidak boleh, jadi kita disingkat saja. Ini sudah ada keterangannya. Nah, setelah semua ini terisi, jadi Bapak Ibu tinggal masukkan captanya saja di sini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal tekan selanjutnya. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu tekan resume, jadi nanti data Bapak Ibu itu tidak akan tersimpan. Itu dari keterangan yang tadi ya Bapak Ibu. Dan besok saya akan buatkan tutorialnya langsung menggunakan akun yang saya buka ini. Nah, kebetulan ini berkasnya belum lengkap ya Bapak Ibu. Teman saya belum melengkapinya. Mungkin besok atau lusa saya akan membantu beliau di dalam pengisian DRH ini. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah yang kedua adalah pengisian riwayat pendidikan. Nah, pada kolom ini peserta dapat mengisikan riwayat pendidikan dan riwayat kursus. Pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Nah, nanti tampilannya ketika kita sudah mengisi pendidikan atau riwayat pendidikan ini, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik tombol ubah pada riwayat pendidikan yang ingin dihapus. Kemudian silakan Bapak Ibu ubah data tersebut. Setelah itu klik tombol untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. Nah, jika nanti di sini ada kekeliruan ya Bapak Ibu, pendidikan Bapak Ibu sesuai dengan ijazah, misalnya gelar belakangnya salah, itu misalnya Bapak Ibu tinggal mengklik tombol ubah saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu sesuaikan dengan ijazahnya, isi tingkat pendidikannya, jurusan, nama sekolah atau PT, gelar depan, gelar belakang, akreditasi tempat, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat, penandatangan dan ijazah. Artinya nanti Bapak Ibu sesuaikan saja ya isiannya ini dengan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau sudah betul isiannya di sini, jadi Bapak Ibu tidak perlu merubahnya kembali. Lanjut, perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Nah, misalnya pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1 Sistem Informasi. Nah, misalnya Bapak Ibu di dalam melamar kemarin menggunakan S1 Sistem Informasi. Nah, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin lulus ya S2 dan ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Jadi di dalam penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Jadi tidak bisa ya Bapak Ibu. Atau jika peserta memiliki 2 degree S1 lalu ingin menambahkan pendidikannya, misalnya S1 manajemen. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu memiliki 2 S1 ya, misalnya S1 informasi dan S1 manajemen. Nah, akan gagal juga di input karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 Sistem Informasi yang digunakan untuk melamar. Jadi sama ya, artinya tingkat pendidikannya itu sama, jadi tidak boleh.
Jadi tambahkan pula pendidikan peserta sejak sekolah dasar, menengah, dan atas dengan mengklik tombol tambah pendidikan. Jadi Bapak Ibu di sini diwajibkan untuk menambah pendidikan dari sekolah dasar, menengah, dan atas, atau dari SD, SMP, dan SMA. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja tombol tambah. Nah, setelah itu kita akan baca dulu. Berikut ini adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan dan kursus pelatihan, yaitu yang pertama, isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD. Jadi Bapak Ibu harus mengisi riwayat pendidikan formal dari SD, SMP, SMA. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, atau SMP SLTA, atau SMA. Jadi maksudnya begini ya Bapak Ibu, tingkat pendidikan misalnya SLTP, jadi untuk jurusannya Bapak Ibu pilih SLTP. Misalnya tingkat pendidikannya SD, jadi jurusannya Bapak Ibu pilih SD. Kalau tingkat pendidikannya SMA, itu misalnya jurusannya juga pilih SMA, sesuaikan dengan nanti ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ke SMK, jadi Bapak Ibu sesuaikan dengan ijazah di SMK itu Bapak Ibu mengikuti jurusan apa. Jadi Bapak Ibu nanti menuliskan di jurusannya ini sesuai dengan ijazah SMK Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Selanjutnya, Anda dapat menambahkan atau mengubah data riwayat pendidikan dan kursus sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Selanjutnya, jika sudah selesai mengisi data riwayat pendidikan dan kursus, klik tombol selanjutnya. Gelar depan dan gelar belakang adalah gelar yang Anda dapat setelah menempuh pendidikan tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silahkan klik tombol tambah kursus. Jadi di sini Bapak Ibu jika memiliki riwayat kursus, pernah mengikuti, Bapak Ibu tinggal mengklik tambah kursus. Yang ini ya, yang di atas. Nah, yang ini ya Bapak Ibu jika pernah. Jadi jika Bapak Ibu tidak pernah, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Dan di sini juga sudah ada pilihannya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa klik saja, misalnya ingin menambahkan, nanti di sini bisa dipilih kursus pelatihannya apa. Isikan data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah. Nah, yang dibintangi merah itu wajib diisi. Untuk mengisi data tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Jadi Bapak Ibu kalau pernah mengikuti kursus, Bapak Ibu bisa menambahkan kursusnya di sini. Kalau tidak, ya tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena tidak pernah, jadi kita carikan di mana. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengisinya saja. Nah, kebetulan saya tidak pernah ya, pasti saya tidak akan mengisinya ini. Jenis kursus telah tersedia, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Nah, jadi Bapak Ibu kalau pernah mengikuti kursus dan tidak terdaftar di sini, jadi Bapak Ibu tidak wajib atau tidak usah mengisinya. Nah, baik, sekarang ke langkah yang ketiga, yaitu pengisian riwayat pekerjaan di halaman ini. Peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan jika ada, penghargaan jika ada, dan prestasi jika ada. Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ada riwayat pekerjaan, ada riwayat penghargaan, dan ada riwayat prestasi. Nah, di dalam pengisian ini Bapak Ibu klik tombol tambah riwayat pekerjaan untuk menambahkan seluruh riwayat pekerjaan yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, di sini sudah otomatis ya Bapak Ibu, tinggal memilihnya saja, mengisi sesuai dengan riwayat pekerjaan yang Bapak Ibu miliki. Nah, di sini ada instansi pemerintah, instansi perusahaan, jabatan, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor tanggal pejabat, ini SK-nya ya. Nanti disesuaikan dengan milik Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya klik pada tombol tambah riwayat penghargaan jika Bapak Ibu mempunyai, untuk menambah riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta jika ada. Nah, bagaimana kalau tidak? Kalau tidak ya tidak usah ya Bapak Ibu diisi.
Nah, sebelum Bapak Ibu itu lulus dan menjadi calon aparatur sipil negara. Jadi penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Peserta atau Bapak Ibu tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Jadi Bapak Ibu tinggal memilihnya saja di sini jenis penghargaannya. Jadi kalau tidak ada ya Bapak Ibu tidak usah mengisinya. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu kalau ini tidak diisi, karena di sini sudah ada penjelasan jika ada. Nah, yang ini ya Bapak Ibu jika ada. Jadi jikalau tidak ada ya tidak usah diisi. Baik, selanjutnya ke tambah riwayat prestasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya prestasi tinggal klik tambah riwayat prestasi saja. Nah, untuk menambahkan riwayat prestasi yang dimiliki oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal menambahkan prestasinya. Misalnya juara 1 taekwondo PON Papua atau juara 1 lari dari kenyataan. Itu misalnya ya Bapak Ibu, tinggal mengisinya saja disesuaikan. Tinggal Bapak Ibu tinggal klik tombol simpan. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah yang keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Nah, di halaman ini peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga. Di antaranya pasangan, istri atau suami, anak, orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua, bapak dan ibu. Nah, di sini baca ya Bapak Ibu, peserta diwajibkan. Jadi Bapak Ibu di sini wajib untuk mengisi seluruh anggota keluarga. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Tambahkan riwayat suami, riwayat anak, riwayat orang tua kandung, riwayat saudara kandung, dan riwayat bapak ibu mertua. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu belum berkeluarga ya, jadi tidak usah mengisi yang pertama ini. Yang pertama adalah riwayat suami, jadi atau istri tidak usah diisi, ataupun anak ini tidak usah diisi. Jadi yang diisi dari nomor 3, 4, dan 5. Nah, kita akan baca keterangannya terlebih dahulu. Nah, klik tombol tambah riwayat istri atau suami untuk menambahkan data pasangan pada riwayat istri atau suami. Nah, jika suami Bapak Ibu atau istri Bapak Ibu peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketikkan NIP pasangan dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis menampilkan data tersebut. Nah, ini khusus jika Bapak Ibu mempunyai istri atau suami PNS. Nah, jika pasangan bukan PNS, maka silakan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang. Wajib diisi secara lengkap. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Jika nanti ada isi bintangnya ya, NIK ini harus diisi, nomor kakak, NIP diisi, nama kalau ada bintang merahnya ini harus wajib diisi. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini, sesuaikan dengan keluarga Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya untuk tambah riwayat anak. Jadi untuk menambahkan data anak, jika anak peserta adalah seorang PNS, maka silahkan ketik nama NIP anak dan namanya, lalu klik tombol cari PNS. Maka sistem akan otomatis mengeluarkan data tersebut, sama seperti yang tadi ya. Nah, jika anak bukan PNS, maka silahkan isikan kolom-kolom yang diberi tanda bintang. Artinya kolom yang di tanda bintang itu wajib untuk diisi secara lengkap. Nah, form isian di bawah ini berlaku sama untuk inputan data pada data orang tua kandung, bapak dan ibu, saudara kandung, kakak dan adik, dan mertua bapak dan ibu. Artinya formnya itu sama ya. Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikannya saja. Kalau PNS disesuaikan, kalau bukan PNS juga nanti disesuaikan. Ingat, yang ada bintang merahnya itu wajib diisi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu, sama tampilannya dengan yang tadi. Nah, selanjutnya kita ke langkah yang kelima adalah pengisian organisasi. Nah, di halaman ini peserta diwajibkan mengisi riwayat organisasi. Diwajibkan. Nah, di sini ada kata jika ada. Nah, jika ada ya Bapak Ibu, tapi seandainya tidak ada ya tidak usah. Jika ada itu diwajibkan mengisi. Dan mengisikan data lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon aparatur sipil negara sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya.
yang ada pada box berwarna kuning. Klik tombol tambah riwayat organisasi untuk menambahkan riwayat organisasi yang pernah diikuti oleh peserta jika ada sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih tambah riwayat organisasi, tinggal memilihnya saja dan mengisi form yang ada di sini. Nama organisasinya apa, jenis organisasinya apa, disesuaikan dengan organisasi yang pernah Bapak Ibu ikuti. Setelah itu tinggal klik tombol simpan saja. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah yang terakhir, yaitu unggah dokumen. Nah, di halaman ini peserta diwajibkan melakukan 2 kali klik cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan di DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani DRH. Nah, terakhir DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah kembali ke SSCASN di halaman ini. Dan dihimbau untuk membaca dahulu ketentuan unggah dokumen di bawah pada box berwarna kuning. Jadi di sini Bapak Ibu, sebelum unggah dokumen, Bapak Ibu itu diwajibkan mencetak dulu cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Silahkan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah ini. Jadi Bapak Ibu tekan dulu cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Nah, Anda dapat kembali ke menu sebelumnya atau memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Nah, ini nanti adalah dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload. Nah, yang pertama kita perbesar dulu ya. Nah, ini adalah wajib nanti Bapak Ibu upload. Pertama adalah file scan surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN nomor 14 tahun 2018 dan surat pernyataan yang dipersyaratkan oleh instansi yang digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materi serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukuran maksimalnya itu adalah 1000 KB atau 1 MB. Yang kedua yang Bapak Ibu upload itu adalah dokumen file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku, ukurannya sama. Yang ketiga itu adalah file scan daftar riwayat hidup yang diisi dan diunduh di web SSCASN. Jadi riwayat yang tadi Bapak Ibu isi itu ya, nanti setelah Bapak Ibu upload nanti Bapak Ibu unduh yang sudah digabung menjadi satu file dan sudah dibubuhi materi serta ditandatangani oleh calon ASN. Ukurannya juga sama, 1000 KB atau 1 MB yang tadi itu dijadikan satu file. Yang ini ya Bapak Ibu, DRH perorangan dan DRH riwayat ini Bapak Ibu nanti jadikan satu file. Setelah itu file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki pengalaman kerja, jadi bisa scan buktinya dan ukuran filenya juga sama. Yang selanjutnya itu file scan surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adaptif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Ukurannya juga sama. Selanjutnya file yang Bapak Ibu upload adalah file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Jadi di dalam surat keterangan sehat jasmani dan rohani ini itu dokternya harus berstatus PNS. Jadi Bapak Ibu tinggal baca saja ya, disesuaikan nanti. Selanjutnya file scan ijazah pendidikan asli, yaitu ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Ukurannya 100 KB atau 1 MB. Selanjutnya file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar formasi CASN. Jadi transkrip nilainya ini adalah transkrip nilai asli.
Selanjutnya, file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar, atau sistem akan menampilkan surat lamaran pada awal pendaftaran jika ada. Nah, ukuran maksimal sama 1000 KB atau 1 MB. Untuk file-filenya ini ukurannya ini ada yang 100 KB atau 1 MB, dan yang terakhir ini ada 300 KB. Jadi disesuaikan, jangan sampai terlalu kecil nanti ukurannya buram tidak dibaca oleh sistem. Nah, di sini ada juga ketentuan unggah dokumen ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca format berkas yang diterima PDF dan JPEG atau JPG untuk pas foto. Selanjutnya, ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Jadi paling kecil ya, ukurannya di dalam berkas semua ini adalah 100 KB. Terus hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jadi Bapak Ibu hindari untuk menyekan berkas itu dengan foto. Ada baiknya di sini dikatakan Bapak Ibu harus men-scan-nya dengan scanner. Nah, jadi Bapak Ibu bisa baca ya untuk selanjutnya ini ketentuan-ketentuan di dalam kita untuk mengupload jenis dokumen. Baik Bapak Ibu, demikian dulu ya untuk penjelasan cara pengisian riwayat hidup. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada sedikit bayangan nantinya untuk berkas-berkas apa saja yang disiapkan di dalam pengisian riwayat hidup ini. Dan besok saya akan buatkan videonya lagi untuk pengisiannya langsung, dan kebetulan kami hari ini belum siap ya Bapak Ibu, berkas-berkas kami belum siap. Jadi untuk kali ini tutorial kami hanya sesuai dengan juknis atau manual book yang ada di SSCN. Jadi hanya itu yang bisa kami jelaskan kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan mari kita saling berbagi pengalaman sesama pendidik. Dan akhir kata, kami berdoa semoga seluruh guru-guru honorer yang ada di seluruh Indonesia bisa lulus di P3K pada tahun ini. Dan di gelombang ketiga ya, mudah-mudahan ada kebijakan dari Bapak Menteri, semuanya guru honorer maupun swasta negeri diangkat menjadi ASN. Amin.